Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni hilang terseret arus sungai. Pendaratan pertama di helipad kantor Gubernur Papua Barat. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Senin 23 Desember 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Marian Iha, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, memasuki hari keempat pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibnu Tommy Marbun, terus dilakukan. Gabungan Tim SAR TNI Polri dan Posar Bintuni dikerahkan melakukan pencarian terhadap Ibnu Tommy Marbun. Pencarian dilakukan menyusuri sungai dan udara. Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang saat melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Memasuki hari keempat pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy S. Marbun terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dengan dukungan elemen SAR dan 2 helikopter. Insiden tragis ini terjadi saat operasi pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni pada Rabu 18 Desember 2024. Hingga kini belum ada tanda-tanda keberadaan perwira polisi tersebut. Operasi pencarian dipimpin langsung oleh Kapolres Teluk Bintuni AKBP Khoirudin Wahid dengan harapan besar bahwa Ibtu Tommy dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongki Isgunawan mengungkapkan Ibtu Tommy tergelincir dan terseret arus sungai Rawara. Memasuki hari keempat, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Yang harus menyeberangi sungai Rawara, di mana pada saat itu curah hujan juga tinggi dan arus sungai cukup deras. Esok harinya tanggal 18 Desember atau hari Rabu, tim menyeberangi sungai Rawara. Sebagian tim berhasil ke seberang sungai. Namun di tengah perjalanan, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun tergelincir, kemudian terseret derasnya arus sungai Rawara. Dalam operasi Gakum terhadap KKB tersebut, pasukan gabungan berhasil menembak mati Komandan KKB Martin Aikingin di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Insiden ini menjadi tantangan besar dalam operasi pengejaran KKB di wilayah Papua Barat. Namun TNI Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan di daerah. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mencoba kelayakan pendaratan helipad kantor Gubernur Papua Barat, penjabat Sekda Papua Barat Yakob S. Fonataba melakukan pendaratan perdana dengan kondisi pendaratan helipad masih sangat baik. Senin 23 Desember 2024, penjabat Sekda Papua Barat menggunakan pesawat helikopter milik PT Intan dari Bandara Udara Rendani Manokwari menuju ke kantor Papua Barat. Helikopter tersebut mendarat dengan sempurna di helipad kantor Gubernur Papua Barat. Helikopter tersebut diterbangkan oleh pilot Edwin Immanuel Fonataba yang merupakan anak dari penjabat Sekda Papua Barat Yakob S. Fonataba, dan pendaratan helikopter berlangsung sempurna di atas helipad puncak kantor Gubernur Papua Barat. Penjabat Sekda Papua Barat Yakob S. Fonataba saat diwawancarai mengatakan sebelum pendaratan proses survei dan teknisi telah dilaksanakan dan dinyatakan kelayakan pendaratan dapat dilakukan, sehingga proses pendaratan pun dapat dilakukan. Hal tersebut diuji coba agar ke depan penjabat gubernur terpilih bisa menggunakan helikopter untuk melaksanakan tugas ke daerah yang dapat dijangkau menggunakan helikopter. Di atas gedung ini, sejak kantor ini dibangun menurut hemat saya belum pernah ada heli yang mendarat. Nah, karena itu anak saya kebetulan yang sebagai pilot ini anak kandung nomor 3, namanya Edwin Immanuel. Nah, saya bilang sama dia, Nyong Edwin,
hari ini kita coba dulu landasan di kantor gubernur. Jadi tadi malam, kemarin sore mereka sudah datang survei dengan teknisi semua. Kantor ini layak untuk didarati dengan helikopter. Saya bilang kalau gitu untuk membuktikan kita coba, karena ke depan kita berharap aktivitas gubernur itu akan menggunakan helikopter. Itu yang intinya di situ. Landasan sandit memenuhi syarat teknis dari bidang perhubungan. Gitu, ya. Gitu. Cuma kita perlu ada kelengkapan yang lain yang di atas, terutama menyangkut parkiran helikopter untuk ini karena angin kencang harus ada ring-ring untuk kancing gitu. Dengan didaratkannya helikopter di helipad kantor Gubernur Papua Barat, ke depan pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menggunakan helikopter untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Jimmy Tabisuta, TVRI Papua Barat melaporkan. Memasuki Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Gubernur Papua Barat menghimbau kepada seluruh perangkat daerah agar laporan dari setiap perangkat daerah dapat disiapkan agar proses pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Mar Andi Rahmat bersama PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat meresmikan Kampung Bahari Nusantara atau KBN, Kampung Yolvio Binaan Pasmar 3 tahun 2024 di Distrik Mayamu, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Peresmian KBN di Kampung Yevlio ini merupakan salah satu program TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan di wilayah pertahanan matra laut yang di dalamnya terdapat 5 klaster, yaitu klaster pertahanan, pariwisata, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marsikal Andi Rahmat mengatakan, Kampung Bahari Nusantara adalah satu program unggulan dari TNI Angkatan Laut. Kampung Bahari Nusantara sendiri hampir seluruh pangkalan TNI AL sudah dimiliki. Kampung Bahari Nusantara ini adalah merupakan salah satu program unggulan dari TNI Angkatan Laut. Kampung Bahari Nusantara ini mungkin sudah ratusan lebih karena seluruh pangkalan TNI Angkatan Laut di seluruh Nusantara ini, seluruh Indonesia sudah memiliki rata-rata 3 atau 4 kampung bahari. Kemudian tujuan dari kampung bahari ini, yang pertama kalau kita lihat tadi ada beberapa 5 klaster, itu tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan, taraf kesehatan, taraf pendidikan, dan taraf untuk memajukan kesejahteraan kampung-kampung yang berada di pesisir di seluruh Indonesia. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Daya mengucapkan terima kasihnya dan apresiasinya yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan program Kampung Bahari Nusantara Pasmar 3 yang ditujukan kepada masyarakat Kampung Yevlio sebagai kampung pembinaan potensi maritim dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. Musaat berharap semoga melalui program nasional KBN ini dapat mendorong kemajuan daerah agar lebih baik ke depannya dari segala aspek pembangunan yang berkelanjutan. Dengan resmi, kita meresmikan Kampung Bahari Nusantara Pasmar 3 tahun anggaran 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan menyertai kita semua. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita. Pada peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh penjabat Gubernur Papua Barat Daya bersama Komandan Pasmar 3 dan Kepala Kampung Yevlio Bapak Paul Yongki Malakabu yang disaksikan langsung oleh para pejabat Forkopimda Kota Sorong yang hadir. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Memasuki hari libur Natal dan Tahun Baru, Gubernur Papua Barat menghimbau kepada seluruh perangkat daerah agar laporan dari setiap perangkat daerah dapat disiapkan, agar proses pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut diingatkan Kepala Biro Pemerintahan Sekda Papua Barat Otto Mayor saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin 23 Desember 2023. Dirinya mengingatkan agar pimpinan perangkat daerah dan juga bendahara agar bukti dokumen pelaksanaan kinerja di tahun anggaran 2024 dapat didokumentasikan dengan baik. Otto Mayor mengingatkan kepada seluruh ASN Provinsi Papua Barat,
khususnya pimpinan dan juga bendahara, agar semua laporan pertanggungjawaban dapat disiapkan dengan baik, agar dapat menjalankan liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Punya rumput di depan, di belakang, sudah dibersihkan sebelum kita libur ya. Saya khawatir kita kembali ke kantor ini, itu tidak tahu jalan masuk. Ada rumput subur sekali. Ya. Hari ini mungkin masih ada aktivitas Eselon 2, ada kegiatan di luar, di kantor ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Semua laporan SPJ hari ini PPTK dengan bendahara bereskan sampai tanggal 31 atau 30. Kemarin libur hari Minggu, tapi banyak yang ada kerja. Saya pantau banyak yang kerja input SPJ supaya laporan itu dilanjutkan. Kepala Biro Pemerintahan berpesan kepada semua ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat untuk terus bergandengan tangan maju mendukung Gubernur Papua Barat terpilih 2024-2029 di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebanyak 647 warga binaan pemasyarakatan atau WBP yang beragama Nasrani di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk memperoleh remisi khusus Natal tahun 2024. Adapun rincian jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi sebagian, yaitu Lapas Manokwari yang diusulkan sebanyak 203 WBP Nasrani, Lapas Sorong yang diusulkan sebanyak 219 WBP Nasrani, Lapas Fakfak sebanyak 35 WBP Nasrani, Lapas Kaimana sebanyak 44 WBP Nasrani, Lapas Teminabuan 32 orang, LPKA Manokwari 20 orang, LPP Manokwari 26 orang, dan Rutan Bintuni yang diusulkan sebanyak 58 orang. Remisi khusus Natal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa hukuman. Pengulasan remisi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Dengan diberikannya RK ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik dan berkontribusi positif dalam lingkungan permasyarakatan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Ibadah perayaan Natal Persekutuan Anak dan Remaja Klasis Manokwari berlangsung meriah dengan penampilan puji-pujian Natal dan tari lilin yang dibawakan anak-anak sekolah minggu dari beberapa jemaat yang ada di lingkungan 1 hingga lingkungan 6 Klasis Manokwari. Perayaan Natal yang berlangsung di Gedung Gereja GKI Otto Geisler Biryosi Jumat 20 Desember 2024 mengusung tema sentral Marilah Kita Pergi ke Bethlehem, Lukas pasal 2 ayat yang ke-15, dan subtema Damai Natal mempersatukan para seklasis Manokwari untuk meningkatkan pelayanan, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Perayaan Natal Par GKI seklasis Manokwari diikuti anak-anak sekolah minggu dari lingkungan 1 hingga lingkungan 6. Mereka juga membawakan puji-pujian Natal menggunakan ukulele, tari lilin, dan tari kipas sehingga semakin menambah sukacita Natal bagi anak-anak sekolah minggu yang datang sore kemarin. Perayaan Natal diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Beni Komegi.
Usai dari ibadah, Pendeta Beniko Megi dalam pesan Natal menyampaikan bahwa Natal yang setiap tahun dirayakan umat Kristiani merupakan pesta iman dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dirinya mengajak adik-adik sekolah minggu agar dapat memaknai hari Natal dengan penuh sukacita bersama orang tua dan keluarga. Yang pertama, Natal itu pesta iman, merayakan kelahiran Kristus Juru Selamat. Sehingga ketika anak-anak nanti ada dalam suasana seperti hari ini, kita harus punya hati damai, sukacita. Siapa yang masih melawan orang tua? Aduh, banyak siapa? Ulang, siapa? Kasih turun tangan. Yang melawan Bapak? Apa kesulitan? Yang bilang Bapak harus pergi sembahyang, siapa? Ada. Yang bilang Mama, kalau Mama dong gak sembahyang, Bapak saja. Yang bilang Bapak pergi PKB. Jadi di Natal ini harus kita sama. Kepala Seksi PAR GKI Klasis Manokwari, Regina Wutoy, mengucap syukur bisa ada sampai hari ini dalam ibadah perayaan Natal PAR seklasis Manokwari bersama anak-anak sekolah minggu tahun ini. Merupakan satu sukacita besar karena boleh mengambil bagian dalam ibadah perayaan Natal persekutuan anak dan remaja, sekaligus merefleksikan tema Natal tahun ini, marilah kita pergi ke Bethlehem, dengan memaknai kehidupan selama tahun berjalan bersama pengasuh sekolah minggu dan juga adik-adik PAR. Kita semua yang sudah mengambil bagian pada perayaan Natal PAR seklasis Manokwari, ya. Kakak berharap pesan firman Tuhan yang tadi kita terima, kita boleh bawa pulang dengan penuh sukacita. Marilah dengan kerendahan hati sebagai gembala dan domba kita berjalan ke Bethlehem, mengikuti petunjuk atau arah yang telah ditentukan, yaitu firman Tuhan yang akan memaknai kehidupan kita bersama memasuki masa raya Natal di Minggu Advent keempat. Sementara itu, usai ibadah, Kepala Seksi PAR GKI Klasis Manokwari, Regina Wutoy, memberikan bingkisan kasih Natal kepada hamba Tuhan dan juga koordinator PAR, lingkungan 1 hingga lingkungan 6 GKI Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, melalui momen perayaan doa syukur Hanukan Persekutuan Rayon Jabata, Jemaat GKI Salovide Arfai II diharapkan dapat mewujudkan kesehatian pada tahun pelayanan yang baru 2025, yaitu bekerja bersama atau sama-sama bekerja. Hal tersebut disampaikan melalui pesan dan kesan Natal dalam momen doa syukur Hanukkah yang berlangsung pada lingkungan Jemaat GKI Salovide Arfai II Rayon Gabata. Persekutuan Rayon Gabata dalam program tahun pelayanan 2024 terlihat sangat baik dalam menjalankan tugas pelayanannya, baik majelis jemaat maupun persekutuan jemaat. Oleh karena itu, melalui momen doa syukur Hanukkah tahun 2024 diharapkan harus lebih ditingkatkan lagi. Tahun pemberdayaan 2024 akan ditinggalkan dan akan memasuki tahun kesehatian 2025, sehingga perlu adanya kerjasama yang jauh lebih baik di tahun 2025. Alami di dalam tahun pelayanan 2024 ini. Tetapi kita semua percaya bahwa Tuhan menuntun kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan memimpin kita. Bahkan kata Bapak Pendeta tadi, ada petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita lewat hikmat, sehingga kita boleh ada di dalam kebersamaan.
kita boleh bekerja sama di dalam persekutuan, di dalam pelayanan ini. Pesan untuk kita semua, pesan Bapak Ibu, anak-anak, tidak ada tempat lain lagi yang bisa kita merasakan suasana damai kecuali cuma ada di persekutuan, di gereja. Di situ kita mendapat damai. Dalam persekutuan itu penting. Oleh sebab itu, dalam Natal yang akan dijalani oleh keluarga masing-masing, jangan lupa untuk perlu ada mesbah di dalam keluarga, ada doa. Malam kudus itu kita akan sembahyang jam 10, lonceng bunyi. Ya, ini Pak Pendeta kasih tahu duluan, nanti majelis kasih tahu di waktu Jumat. Supaya anak-anak itu ada waktu mereka tidak ketiduran waktu kami mau berdoa. Biasanya itu berdoa jam 12 malam. Lonceng bunyi itu sudah pada tidur, anak-anak sudah tidur. Jadi pulang gereja, langsung buat mesbah di dalam keluarga untuk berdoa dengan anak-anak. Berdoa dengan suami istri, keluarga. Tahun ini ada yang merayakan Natal berbeda-beda. Ada yang merayakan dengan pergumulan, ada yang bersama-sama dengan orang tua, ada yang tidak dengan orang tua. Anak-anak masih sekolah. Berbagi bingkisan Natal mengakhiri sejumlah rangkaian perayaan doa syukur tahun 2024. Momen perayaan Hanukkah mengajak semua elemen jemaat untuk bersama menjadi bercahaya bagi setiap pelayanan dalam Kristus Sang Putra Natal. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Persekutuan Jemaat GKI Salofide Arfai II Rayon Gabata, Jumat 20 Desember 2024 melaksanakan perayaan Hanukkah atau Hari Pencahayaan. Perayaan tersebut merupakan suatu tradisi umat Kristiani ketika akan memasuki masa perayaan Natal. Saudara-saudari dan anak-anak. Perayaan Hanukkah merupakan tradisi umat Kristiani setelah abad kedua Masehi ketika Kristus akan lahir. Hanukkah atau menorah merupakan ketujuh kakedian yang dinyalakan di dalam bait Allah atau gereja saat ini. Hanukkah juga merupakan simbol dari Kristus sendiri yang hadir memberikan cahaya keselamatan bagi seluruh umat Kristiani di dunia, sehingga ketika saat ini memasuki perayaan Natal selalu saja dirayakan. Jemaat GKI Salofide Arfai II Rayon Gabata Jumat malam 20 Desember kemarin merayakan Hanukkah dalam satu ibadah syukur. Ibadah syukur Hanukkah dilayani oleh Pendeta Benyamin Komegi, Sarjana Teologia. Perayaan Hanukkah Rayon Gabata diikuti oleh Majelis Jemaat se-Rayon Gabata, Persekutuan Kaum Bapa, Ibu, Muda-mudi, dan anak-anak. Pendeta Benyamin Komegi mengilustrasikan salah satu ayat Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang 15, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Bahwasanya Rayon Gabata tidak jalan sendiri, melainkan bersama-sama dalam membangun persekutuan. Karena di tahun kesehatian, tahun 2025 mendatang perlu adanya kebersamaan, yaitu bersama-sama bekerja bersama-sama. Baku topang, baku mengerti. Ini bukti dari terang yang kecil ini terang tetap bercahaya. Bapak Ibu anak-anak, di malam Hanukkah ini mengajak kita semua tetap menjaga kebersamaan ini dalam persekutuan kita dan juga tetap mengikuti petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan. Kita lihat anak-anak yang tadi bakar lilin ini. Tadi Bapak Pendeta cerita di Natal Park Klasis, sambutan itu Bapak Pendeta bilang, sekarang ini anak-anak kamu punya Natal itu hebat. Kamu makan nasi kotak, makan kue yang bagus-bagus. Zaman Bapak Pendeta Dora, mungkin Bapak Max, mungkin Resia atau Mama Ramoy, Mama Erna, dulu itu tuh cuma makan tepung goreng. Kita pergi sembahyang Natal itu mangkok, bawa mangkok, tidak bawa gelas, sebab di sana tuh lari ke sana lari kemari baku tabrak gelas jatuh pecah. Jadi disuruh bawa mangkok. Biar mangkok jatuh kleng 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 bunyi pegang lagi, jalan lagi. Ya, mangkok-mangkok kaleng dulu itu ya. Lalu antre panjang.
panjang sekali hanya untuk dapat tepung goreng 2. Itu sudah senang. Perayaan ibadah syukur Hanukkah dibawa sorotan tema Marilah kita pergi ke Bethlehem, Lukas 2 ayat 15. Selain itu dalam perayaan Hanukkah juga dimeriahkan pelayanan 1000 lilin Natal, kidung pujian baik vokal grup dan solo serta juga puisi Natal. Tim Liputan, TVRI Papua Barat laporkan. Spesial Hari Ibu mengusung tema Perempuan Menyapa Perempuan Berbudaya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Asia Manokwari meramaikan kegiatan dengan menggelar lomba fashion show yang berlangsung di TK Kuncup Melati pada Sabtu lalu. Saya menyapa hadirin dengan Fashion show baju adat warnai peringatan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2024 besok. Digelarnya pengurus daerah Asia Manokwari berlangsung Sabtu 21 Desember 2024 yang berlangsung di TK Kuncup Melati Amban. Pada acara ini, para pengurus yang merupakan ibu-ibu memperagakan busana mereka dalam fashion show. Ketua Pimpinan Daerah Asia Manokwari, Mamik, mengatakan, selain Hari Ibu yang akan berlangsung besok, lomba fashion show yang dilaksanakan hari ini sebagaimana mau mengingatkan para ibu untuk senantiasa melestarikan budaya mereka dengan menggunakan pakaian adat dari masing-masing daerah. Ibu memakai pakaian adat masing-masing. Nah, kita diberi kesempatan untuk melestarikan budaya kita ya. Mungkin kalau di kampung kita sering menggunakan, kalau di sini kalau nggak ada momen-momen tertentu pakaian adat jarang kita gunakan. Dan di saat inilah kita menggunakan agar teman-teman yang lain juga mengenali, oh ini ada Bengkulu, ada Sulawesi ada beberapa ini, ada Jawa, ada Buton ada beberapa ini, ada banyak ragamnya. Jadi ini adalah warna Nusantara di Indonesia. Ketua Wilayah Asia Papua Barat, Nur Hayati, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penghargaan bagi kaum perempuan dari masa ke masa. Peringatan Hari Ibu dapat dijadikan momen bagi pengurus Aisyah untuk menggelorakan nasionalisme yang mengambil tema Perempuan Menyapa Perempuan Budaya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai penghargaan perjuangan kaum perempuan dari masa ke masa untuk meningkatkan perempuan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peringatan Hari Ibu dapat dijadikan momentum bagi kita untuk menggelorakan semangat nasionalisme yang mengambil tema. Ini ada di atas temanya ini. Perempuan menyapa, perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin saya tidak usah berpanjang lebar. Lomba fashion show dalam rangka memperingati Hari Ibu diikuti oleh sebanyak 21 peserta dari Asia Daerah Manokwari, Provinsi Papua Barat serta sejumlah organisasi lainnya. Natalindo Krewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Natal adalah momen untuk berbagi sukacita, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Saatnya kita merenung dan bersyukur atas semua anugerah Tuhan. Mewakili jajaran Direksi LPP TVRI, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2024. Semoga damai Natal melingkupi hati kita semua. Perayaan Natal telah tiba, sambutlah hadirnya dengan berbagi kasih, membawa kehangatan dan keceriaan. Mari kita tebarkan kasih sayang untuk sesama dengan penuh sukacita. Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita. Semoga kelahiran Sang Juru Selamat membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semua.
Terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Sambutlah Natal dengan bersyukur atas semua berkat yang Tuhan telah berikan. Natal juga membawa sukacita dan pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah dalam menapaki perjalanan tahun yang akan datang. Kami, jajaran Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Damai Natal selalu menyertai kita semua, damai di bumi, damai di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 26 warga binaan di Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari diusulkan terima remisi pada Hari Raya Natal tahun 2024. Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari Lince Bella kepada TVRI di ruang kerjanya siang tadi mengatakan, dari total warga binaan yang ada dalam lapas saat ini sebanyak 53 orang dan yang beragama Kristen dari total 33 orang yang mendapatkan usulan remisi Hari Raya Natal di tahun ini sebanyak 26 orang. Beberapa yang belum mendapatkan remisi kata Lince karena masih berstatus tahanan. Adapun besaran remisi mulai dari 15 hari dan 1 bulan 15 hari. Sedangkan yang langsung bebas tahun ini di Lapas Perempuan tidak ada. Sementara itu syarat untuk mendapatkan remisi tentu harus berkelakuan baik selama menjalankan masa hukumannya dalam Lapas Perempuan. Untuk Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari, jumlah penghuni sesuai dengan tanggal 19 bulan 12 2024 itu totalnya semua berjumlah 53 orang. Sedangkan yang beragama Kristen ada 33 orang dan yang mendapat remisi sendiri ada sebanyak 26 penumpang. Beberapa yang belum mendapat remisi karena masih berstatus tahanan. Melalui sukacita Natal di tahun ini, Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Manokwari agar warga binaan yang masih menjalani masa pidananya tetap kuat dan teruslah bernafas. Natalindo Kerawai TVRI Papua Barat melaporkan. Polda Papua Barat menurunkan sebanyak 480 personil gabungan pada operasi Lilin Mansinam 2024 dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Polda Papua Barat melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin Mansinam 2024 yang berlangsung Jumat pagi tadi bertempat di halaman Mapolda di Maripi. Dalam amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dibacakan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024 merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personil maupun Sarpas dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Seluruhnya bisa berjalan aman dan lancar, sebagaimana penekanan disampaikan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh instansi terkait dapat melaksanakan tugas secara bersama-sama. Sementara itu, untuk Polda Papua Barat sendiri menurunkan sebanyak 480 personil gabungan pada operasi Lilin Mansinam tahun 2024. Komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personil maupun sarana prasarana dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Peserta apel dan para hadirin yang saya hormati, sebagaimana penekanan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam apel Kasatwil bahwa Nataru di depan mata, saudara akan sibuk, saudara akan capek, dan dilaksanakan tugas pengamanan dengan baik. Operasi ini melibatkan 141.605 personil gabungan yang terdiri dari 75.447 personil Polri, 13.826 personil TNI, dan 52.332 personil dan stakeholder terkait lainnya.
Sementara Polri telah membangun sebanyak 2.764 posko yang terdiri dari 1.852 pos PAM dan 735 pos IAN dan 207 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna menjamin keamanan pada 61.452 objek pengamanan. 141.605 personel gabungan yang terdiri dari 75.447 personel Polri, 13.826 personel TNI, dan 52.332 personel dari stakeholder terkait lainnya. Selain itu terdapat tambahan 67.030 personel TNI untuk perbantuan, sehingga total terdapat 80.856 personel TNI yang disiagakan dalam operasi ini. Operasi Lilin 2024 akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025. Natalindo Kerewaya, TVRI Papua Barat melaporkan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat serahkan daftar isian penggunaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 kepada pemerintah daerah dan kementerian lembaga di Papua Barat. Kamis 19 Desember 2024 bertempat di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Sekaligus sebagai simbol dimulainya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2025, DIPA dan DATKD tersebut diserahkan dalam bentuk digital oleh Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Papua Barat Purwadi Adi Putranto kepada pejabat Gubernur Ali Baham Temong Mere. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Purwadi Adi Putranto menjelaskan alokasi belanja APBN untuk Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2025 mencapai 16,60 triliun yang terbagi dalam dua kategori, yakni belanja pemerintah pusat sebesar 4,83 triliun rupiah dan TKD sebesar 11,77 triliun rupiah. Kami harapkan nanti dana-dana APBN maupun dana TKD yang kita salurkan kepada Bapak Ibu sekalian menjadi salah satu sumber untuk perbaikan-perbaikan di tahun ke depannya. Bapak pejabat gubernur dan para hadirin sekalian, dapat kami sampaikan angka nasional sebagai laporan untuk 2025 secara nasional APBN kita dari sisi belanja negara itu sudah mencapai 3.600 triliun. Ini uang semua besar sekali, 3.600 triliun. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere berpesan kepada para bupati agar memastikan pengelolaan TKD dan APBD tahun 2025 efisien dan optimal dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ya, pemerintah Provinsi Papua Barat kemarin ya satu malam tentu dari pagi sampai sore kita sudah tetapkan ya untuk APBD Provinsi Papua Barat. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ada kabupaten yang saya sudah membaca sudah. Untuk belanja pemerintah pusat akan diserahkan kepada 252 satuan kerja yang merupakan kepanjangan dari 42 kementerian lembaga. Sementara TKD akan diserahkan kepada pemerintah seprovinsi Papua Barat dan diingatkan instrumen APBN tahun 2025 yang dirancang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan serta mendukung program Asta Cita Presiden RI. Maurits Romaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere kembali melantik Jacob S. Fonataba sebagai penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat berpesan ada pembaharuan dan juga inovasi di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Penunjukan Jacob S. Fonataba sebagai penjabat Sekda Papua Barat sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 800.1/18/PJ/2024 yang berlaku sampai Ali Baham Temong Mere selesai menjalankan tugas sebagai penjabat Gubernur Papua Barat dan kembali kepada tugas utamanya sebagai Sekda Papua Barat definitif. Kamis 19 Desember 2024 kemarin bertempat di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat.
Ali Baham Temong Mere melantik kembali Jacob S. Fonataba untuk ketiga kalinya sebagai penjabat sekretaris daerah Papua Barat. Ali Baham berharap dengan dilantiknya Sekda dapat memberikan pembaruan dan inovasi bagi organisasi pemerintah daerah serta masyarakat di Papua Barat. Jabatan penjabat sekretaris daerah adalah jabatan yang sangat penting dan vital dalam pemerintahan, dihadapkan pada berbagai tantangan dan tugas berat. Dalam kesempatan tersebut juga, penjabat gubernur menunjuk Agustinus Warbal menjabat sebagai pelaksana tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat. Marwits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Organisasi perangkat daerah di Provinsi Papua Barat diingatkan terkait dengan pengerjaan proyek. Proses garansi bank sudah tidak dilakukan, sehingga pengerjaan akan dibayar sesuai dengan realisasi fisik yang telah dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh penjabat Sekda Papua Barat Jacob S. Fonataba dalam apel gabungan yang dilaksanakan pada Jumat 20 Desember 2024 di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Dirinya mengingatkan kepada pimpinan daerah dan juga bendahara agar lebih teliti dalam penganggaran pekerjaan di tahun 2024. Ditegaskan dalam apel gabungan, Jacob S. Fonataba mengingatkan sudah berada di akhir tahun sehingga program kegiatan di tahun anggaran 2024 yang bersumber dari dana APBD dan juga APBN, laporan realisasinya harus sesuai dengan realisasi fisik yang dibuktikan dengan berita acara. Diingatkan kepada semua perangkat daerah bahwa tidak ada garansi bank. Ini sudah akhir tahun, jadi program kegiatan tahun anggaran 2024 bersumber dari dana APBD maupun APBN, saya mohon untuk dilaporkan realisasinya. Terus memperhatikan proses pembayaran. Mohon pembayaran disesuaikan dengan realisasi fisik yang ada dan dibuktikan dengan berita acara. Perlu saya sangat tegas dan sudah ditegaskan oleh Pak Gubernur bahwa tidak ada lagi garansi bank. Hal yang sama juga disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere bahwa bank garansi sudah tidak dilaksanakan. Tetapi di akhir tahun setelah dilakukan evaluasi, karena belum tercapai 100% pekerjaan yang dilaksanakan, dapat diberikan mekanisme adendum. Akan dilakukan tambahan waktu 50 hari, namun harus memiliki alasan yang rasional terkait keterlambatan tersebut. Penyedia, kita tidak ada lagi administrasi bank garansi, ya, tidak ada bank garansi, ya, bank garansi. Yang ada itu mekanisme sesuai dengan ketentuan bahwa apabila di akhir tahun dievaluasi progresnya, katakanlah belum mencapai 100%, tetapi ada alasan-alasan yang bisa diterima bahwa keterlambatan itu karena bisa katakanlah ada faktor-faktor yang memang menyebabkan terlambat, tetapi kemudian itu masuk akal dan bisa diterima. Hingga pertengahan bulan Desember 2024, penyerapan APBD Provinsi Papua Barat baru mencapai 70%. Proses penagihan pekerjaan terus dilakukan agar hingga tanggal 31 Desember 2024 anggaran dapat terserap dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sesuai surat edaran Gubernur Papua Barat, libur fakultatif dan libur nasional berlangsung dari tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember 2024 dan tanggal 30 dan 31 Desember kembali bekerja. Penjabat Sekda berharap kebersihan kantor dapat dilakukan bersama. Sesuai dengan edaran Gubernur Papua Barat tanggal 18 Desember 2024 dengan nomor *2 800-2280-2280 2024 tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif tahun 2024-2025 ditetapkan tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember 2024, libur fakultatif, Hari Raya Natal dan juga cuti bersama, dan masuk kantor pada tanggal 30 dan 31 Desember 2024. Selanjutnya di tanggal 1 Januari 2025, libur nasional Tahun Baru 2025, tanggal 2 dan tanggal 3 Januari 2025, libur fakultatif, Provinsi Papua Barat dan masuk kantor pada tanggal 6 Januari 2025.
Penjabat Sekda Papua Barat Yaakob S. Fonataba dalam arahannya mengatakan surat edaran gubernur terkait libur nasional dan juga cuti bersama dan juga libur fakultatif sudah disampaikan. Untuk itu, kebersihan di setiap kantor harus dilakukan sebelum libur dilaksanakan. Resmi di apel ini sudah ada surat edaran gubernur tentang libur nasional dan libur fakultatif. Tanggal 24 kita sudah libur sampai tanggal 29. Tanggal 30, 31 kita masuk lagi, baru libur lagi. Jadi saya harap Bapak Ibu perhatikan kalender libur, kemudian pimpinan perangkat daerah dan pejabat eselon 3, terutama ibu bapak sekretaris di OPD, saya mohon untuk diatur kantor masing-masing. Hari ini kalau sempat, tolong lakukan pembersihan. Maksudnya lingkungan kantor, di dalam kantor dibersihkan. Diingatkan kepada semua pegawai agar sebelum melaksanakan libur, semua arus listrik di kantor dan juga keran air di kantor harus dipadam. Hal tersebut merupakan antisipasi agar keamanan kantor dapat terjaga. Perhatikan colokan-colokan listrik, terus aliran air, AC, pada saat kita libur itu mohon supaya diperhatikan. Jangan sampai masih ada yang terhubung dengan listrik atau aliran air masih mengalir, supaya kantor kita masing-masing aman. Selain itu, beliau menghimbau kepada pimpinan perangkat daerah dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif di momen Natal dengan merangkul semua pegawai agar saling mendukung serta menciptakan suasana kerja yang baik untuk memasuki tahun 2025. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Hello, I am Frank Felix, the ambassador of the Kingdom of Belgium to Indonesia. Although this is a period of sorrow in many parts of the world, where people are suffering, I would like to remind the spirit of Christmas at this moment. Christmas is a period when people of all kinds come together in peace, joy and happiness. I wish all of you a very Merry Christmas and hope that peace will reign all over the world soon. On this joyous occasion, I extend my heartfelt wishes to everyone celebrating Christmas in Indonesia. May this season bring peace, hope, and happiness to our hearts. Let us continue to foster goodwill and harmony for the well-being of all of us. Happy Christmas. Hello, my name is Daniel Blockert and I'm the Swedish ambassador to Indonesia. And I want to wish TVRI and all its viewers a very Merry Christmas, or God Jul, as we would say in Swedish. Christmas is a family holiday. It's a holiday for meeting up with your old friends, for meeting your family, for relaxing and taking a break from the very busy life you have for the rest of the year. So I hope that you will all have very happy and very calm holidays. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seleksi anggota DPRK Otsus melalui musyawarah adat suku dan subsuku di Aifat Raya menghasilkan 6 orang bakal calon anggota DPRK Maibrat Papua Barat Daya. Setelah melakukan musyawarah adat suku dan subsuku di daerah pengangkatan 2 Aitinyo Raya dan daerah pengangkatan 4 Yumases Raya, panitia seleksi anggota DPRK Maibrat kembali menggelar musyawarah adat di daerah pengangkatan pertama yakni Aifat Raya. Proses seleksi melalui musyawarah adat ini melibatkan tokoh agama Pastor Paroki Santo Yosep Ayowasi dan Ketua Klasis GKI Aifat serta tokoh adat dan tokoh pemuda serta perempuan yang berlangsung pada Kamis 19 Desember 2024.
Musyawarah ini bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat serta mendapatkan masukan konstruktif dari para tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, dan intelektual di Aifat Raya serta turut didukung oleh pihak Majelis Rakyat Papua. Maximus Air selaku tokoh Aifat mengapresiasi proses yang dilakukan oleh tim Pansel DPRK melalui proses dan mekanisme yang ada sesuai peraturan pemerintah 106. Maximus juga berharap proses yang sudah berjalan sudah sesuai dengan amanat undang-undang agar bisa menerima hasil yang maksimal adanya keterwakilan Aifat Raya di DPRK Maibrat. Saya juga mengapresiasi atas proses dan mekanisme langkah-langkah telah dilakukan. Ini tentunya akan pasti mengacu pada ketentuan peraturan undang-undang, terutama peraturan pemerintah nomor 106 yang mengatur tentang mekanisme pengangkatan DPR Otsus. Oleh karena itu proses yang ada sudah jalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh amanat undang-undang. Maka akan harapan saya sebagai tokoh masyarakat untuk selalu terus diperjuangkan, terus dilanjutkan di proses berdasarkan mekanisme yang berlaku agar bisa mendapatkan hasil maksimal yang mewakili kami masyarakat Aifat untuk duduk sebagai DPR dan pengangkatan dan melalui mekanisme Otsus. Sementara itu, Ketua Tim Pansel DPRK Maibrat, Engelbertus Turot, menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung proses seleksi calon anggota DPRK Maibrat di daerah pengangkatan 1 Aifat Raya. Angel menjelaskan dari proses musyawarah adat pihaknya telah mendapatkan hasil 6 orang bakal calon DPRK Maibrat dari Aifat Raya, yakni 2 orang utusan perempuan dan 4 orang utusan laki-laki. Sebagai Ketua Panitia Seleksi pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama semua stakeholder dari wilayah daerah pengangkatan 1 atau Aifat Raya yang sudah ikut terlibat aktif, berpartisipasi aktif di dalam proses musyawarah tadi sehingga dapat menghasilkan 6 orang bakal calon yang terdiri dari 2 orang utusan dari perempuan dan 4 orang dari utusan laki-laki. Pada prinsipnya proses yang kami tadi amati, ikuti bersama dan dilakukan adalah sesuai dengan tahapan dan mekanisme. Di situ ada melibatkan ada tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Musyawarah adat suku dan subsuku seleksi calon anggota DPRK Maibrat berjalan dengan aman dan lancar. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Unit penyelenggara Bandar Udara Wilayah 2 Manokwari melaksanakan apel pembukaan kesiapan posko angkutan udara menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Wilayah 2 Rendani Manokwari Rabu pagi menggelar apel kesiapan posko angkutan udara menyongsong Natal dan Tahun Baru 2025 yang berlangsung di Terminal Keberangkatan Bandar Udara Rendani Manokwari. Berlaku sebagai komandan apel kesiapan posko angkutan udara ke Bandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari Herman J. Handoyo, sedangkan peserta yang mengikuti apel kesiapan posko tersebut terdiri dari UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari, Otoritas Bandara Udara Wilayah 9 Manokwari, Polresta Manokwari, BPBD Kabupaten Manokwari, Basarnas, Badan Meteorologi Geofisika Manokwari, dan PT Pertamina Persero Manokwari. Sementara itu, Kepala UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari Herman J. Handoyo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan di seluruh Indonesia selama beberapa hari ke depan terhitung mulai tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025. Kepala UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari berharap dari kegiatan tersebut memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa perhubungan udara. Seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan membuka posko pelayanan Natal tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025
Jadi kita sebagai pengguna wajib berserta dalam melaksanakan tersebut. Dan salah satu dari amalan kita target kepada kerja masyarakat akan melayani jasa yang tertib, melakukan kondisi nyaman, juga dengan semangat Natal bisa dan mewujudkan kinerja kita yang penuh disiplin dan profesional dengan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan bepergian dalam musim atau dalam liburan Natal dan Tahun Baru. Apel kesiapan pembukaan posko angkutan udara menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 ditandai dengan penyematan atribut dan penekanan tombol sirene oleh Kabandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari dan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 9 Manokwari yang menandakan kegiatan pembukaan kesiapan posko angkutan udara dimulai. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, usai melaksanakan apel pembukaan kesiapan posko angkutan udara, KA Bandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari bersama tim kerja, lalu kemudian melakukan peninjauan langsung ke posko angkutan udara yang bertempat di Terminal Keberangkatan Bandara Udara Rendani Manokwari. Setelah usai menggelar apel bersama pembukaan kesiapan posko angkutan udara, Kabandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari bersama tim kerja melakukan peninjauan di salah satu posko angkutan udara yang berada di Terminal Keberangkatan Bandara Udara Rendani. Peninjauan posko angkutan udara dimulai dari saat para penumpang akan berangkat dan kedatangan penumpang di Bandar Udara Rendani Manokwari. Kabandara UPBU Wilayah 2 Rendani Manokwari Herman J. Handoyo saat ditemui mengatakan, peninjauan posko yang dilaksanakan selain kesiapan dari posko angkutan udara dikarenakan akan ada 10 penerbangan dalam sehari apabila cuacanya mendukung sehingga tidak ada keterlambatan sesuai jadwal penerbangan. Selain itu juga harga tiket juga sudah diturunkan kurang lebih 10%. Herman J. Handoyo menambahkan bahwa dari semua kesiapan yang sudah disiapkan, diharapkan masyarakat dapat menikmati hari Natal dan Tahun Baru dengan penuh segala baik. Pertama dari OEBLU, kemudian dari kantor SAR, dari BNAF, kemudian dari juga dari BMKG, dari maskapai, dan dari aparat keamanan yang ada di sekitar bandar udara. Totalnya berapa, Pak? Totalnya berapa, Pak? Total personilnya berapa, Pak? Iya, masing-masing ada perwakilannya dari setiap institusi. Bapak kira dengan dibangun ini apa sih yang ingin Ya, intinya untuk memastikan bahwa pelayanan penerbangan pada musim Natal tahun ini bisa berjalan dengan selamat, ya, aman, dan semuanya bisa menggunakan jasa angkutan udara dengan nyaman. Dengan adanya posko angkutan udara kiranya dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat pengguna jasa perhubungan udara, terlebih khusus umat Kristiani yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 23 Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Iha undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.